semuanya teman-teman, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Ini aku mau memulai lagi aktivitas aku beres-beres rumah. Nah, sehabis Pak suami berangkat kerja dan anak aku juga udah sekolah dan kami udah sarapan, ini aku mau beres-beres rumah. Karena kalau kita nunggu-nunggu takutnya nanti kesiangan udah mager ya teman-teman. Dan seperti biasa aku mulainya dari kamar dulu ya teman-teman. Ini aku mau ganti spraynya karena tadi pagi itu pas aku buka kulkas pas memasak itu adik Sherin diam-diam itu ambil kutek teman-teman, karena kebetulan kan aku nyimpan kutek itu di kulkas biar enggak yang beku gitu. Ternyata diam-diam dia pakai teman-teman, dan habis dipakai itu dia naik ke tempat tidur dan otomatis teman-teman kuteknya itu nempel di spray aku dan kelihatan jorok gitu teman-teman. Nah, jadi aku nengoknya pun udah nggak enak gitu, dipakai juga udah nggak enak, ada bekas-bekas gitu ya teman-teman. Jadi aku mau ganti spray aja, padahal spraynya itu masih baru. Tapi biar aja lah kita cuci aja ya teman-teman. Habis itu aku mau jemur bantal sekalian, mumpung di luar mataharinya lagi bagus, jadi aku mau jemur bantalnya di luar supaya kuman-kumannya pada keok ya teman-teman. Dan bantalnya nanti bagus lagi. Dan ini aku lanjut nyapu kamar. Ini nanti kamarnya sudah ini lagi teman-teman, udah berantakan lagi tuh. Coba lihat Sherin kan udah naik lagi, melompat lagi. Aduh, cuma 5 menit rapinya. Habis itu ini aku mau sapu-sapu dulu. Jadi kalau di kamar kita itu apa ya teman-teman, agak pencahayaannya agak ini ya teman-teman, kurang terang gitu ya. Mungkin karena pakai gorden aja kali di depannya, jadi cahayanya kurang terang gitu. Habis itu ini aku mau nyapu-nyapu dulu. Nah, coba lihat teman-teman, ada Sherin kan, dia udah main boneka lagi, guling-guling lagi makanya. Tapi kadang aku suruh dia turun teman-teman, supaya nanti takutnya melompat-lompat gitu kan, takutnya jatuh terkilir gitu. Makanya kadang aku tutup pintu kamar gitu. Sebenarnya dia kalau lompat-lompat sih jarang ya. Makanya kalau anak-anak ini lagi lompat-lompat aku kadang pantau ya, takutnya nanti kakinya satu nggak diperhatikannya gitu. Memang tempat tidur kita kan udah nggak ini teman-teman, nggak terlalu tinggi lagi karena kakinya udah kita lepas. Tapi tetap bahaya teman-teman ya, kalau namanya udah jatuh kepalanya terantuk gitu kan, takut ya teman-teman. Walaupun nggak tinggi, tapi kalau pas dia itu lagi melompat kan ini juga teman-teman ya, takut juga kita. Jadi tetap dipantau gitu teman-teman. Ini aku lanjut lagi nyapu-nyapu. Jadi begini ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari sambil mengurus anak, sambil jualan kecil-kecilan, sambil jualan online juga sedikit-sedikit gitu ya teman-teman, untuk membantu suami gitu. Nah, ini aku mau beres-beres lagi. Dan tadi itu pas mandi, ini adik Sherin ini ngeluarin karet rambutnya dari tempatnya teman-teman. Nambah lagi di kerjaan aku teman-teman. Jadi kadang aku mikir ya teman-teman, anak aku masih 2 tapi kerampongannya udah terasa gitu. Gimana dengan orang tua aku ya teman-teman. Kami itu kan dari keluargaku kan keluarga besar ya teman-teman. Kalau aku itu bersaudara itu ada 10 gitu, 5 laki-laki 5 perempuan. Kadang aku suka mikir gitu, gimana dulu mama aku itu ngurus kami gitu, banyak anaknya teman-teman, apalagi di kampung dulu ya, masih tahun-tahun 70-an itu kan listrik masih belum ada, air bersih juga harus ngambil di bawah gitu di sungai ya.
Kadang aku suka mikir gitu teman-teman, kasihannya orang tua zaman dulu gitu. Tapi kan kalau aku pikir-pikir sih orang tua anak-anak zaman dulu ya, anak-anak yang ini namanya anak-anak yang pokoknya pasti di perantauan mereka itu anak-anak yang kuat ya, anak-anak yang pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Jadi aku kadang mikir gitu teman-teman, luar biasa ya orang tua aku, bagaimana dulu mereka membesarkan kami, menyekolahkan kami gitu teman-teman. Padahal sekarang semuanya serba praktis ya teman-teman. Kalau apa-apa tinggal tekan listrik, hidupin air juga, tinggal colokin, masak nasi juga. Pokoknya udah semua serba gampang ya teman-teman. Bahkan mau makanan apapun sekarang tinggal GoFood. Mau kemana-mana kalau kita nggak punya roda 4 tinggal pesan Grab. Pokoknya semuanya sekarang dimudahkan ya teman-teman. Eh, Kalau ingat dulu ya, zaman aku itu ya masih tahun 80-an, aku kan kelahiran tahun 88 teman-teman. Aku masih ingat betul, masih sempat merasakan nggak ada listrik di rumah aku gitu. Belum ada listrik, masih pakai lampu apa namanya dulu di kampung itu namanya lampu gas ya. Jadi ingat nih teman-teman, jadi pengen jadi kangen ya teman-teman ya, kumpul-kumpul sama saudara, pokoknya masa kecil gitu. Masih seru ya, masih indah gitu, banyak petualangannya sama adik-adik gitu, sama kakak-kakak, seru ya. Masih aku bersyukur sih walaupun zaman dulu itu susah gitu, tapi kalau diingat sekarang indah ya teman-teman. Ibaratnya belum ada kayak sekarang, ibaratnya dikit-dikit anak-anak itu main gadget, itu main HP, main game gitu ya. Kalau zaman aku kan belum ada gitu, jadi aku bersyukur sih masih merasakan saat-saat seperti itu dulu ya, walaupun dengan kehidupan yang sederhana. Nah, ini aku mau nyapu depan. Jadi semalam itu kan karena kita eh keluar ya teman-teman, ada acara gitu malam-malamnya. Jadi sandal kita itu kan masuk rumah semua, jadi banyak pasir-pasir. Karena kita udah malas buka warung ya teman-teman, udah setengah 10 malam. Jadi sandalnya biasanya kan kita taruh di samping, makanya sekarang banyak pasir-pasirnya. Jadi mau cerita sedikit nih teman-teman tentang anak ini ya. Kadang aku pernah cerita sama aku gitu ya. Aku bilang tensiku naik mak, begini kok bisa? Iya mungkin karena sering marah-marah merepet. Loh, anak kamu masih 2 sudah kayak gitu, masih muda lagi kamu, katanya gitu. Masih anakmu cuma 2 pun itu kamu udah ini, katanya gitu kan, mak bisa kamu atur, katanya gitu. Aku bilang itu bukan masalah apa mak, anak-anak sekarang susah, aku bilang gitu teman-teman. Kadang aku kalau masalah rumah berantakan itu dibuat anak-anak, aku nggak masalah ya teman-temannya. Tapi kalau soal anak susah makan itu di situ aku teman-teman kadang aku langsung ke bawah stres gitu ya. Karena kadang kita kan udah mencoba ngasih yang terbaik gitu ya, udah kita masakin ini tapi nggak disentuh sama sekali gitu. Kadang di situ kita pusingnya. Apalagi anak aku yang besar itu ya teman-teman, abang Gio itu dari kecil usia 8 bulan memang susah kali teman-teman aku kasih makan ya. Kadang aku dulu waktu dia masih kecil umur 2 tahun itu segala macam cara ya teman-teman aku berusaha supaya dia mau makan gitu. Kadang aku hidupin air keran gitu, kadang aku masukin air ke ember terus dia main-main air. Kadang aku bikin kerupuk, makan pakai kerupuk, pokoknya apalah teman-teman yang dia senang, itu pun cuma mau 2 suap gitu. Kadang aku bawa jalan-jalan di sekitar perumahan ini. Pokoknya aku dulu sampai pusing sendiri, sampai pernah aku nangis teman-teman ngasih dia makan. Karena memang nggak ini teman-teman, mulutnya nggak mau buka, betul-betul nggak mau Pak. Kadang udah
udah di mulutnya udah mau ditelan tiba-tiba dikeluarin lagi, dimuntahin lagi gitu. Aduh, pusing aku teman-teman. Mungkin karena itu ya. Jadi kadang kan karena ucapan orang juga sih yang bikin kita kayak gitu gitu teman-teman. Kadang kan ada orang yang body shaming gitu, yang nggak mikirin perasaan orang gitu kan, yang mengkritik tanpa tahu masalahnya gitu teman-teman. Jadi kita kan kadang nggak bisa ini, kadang kita baper ya. Gitu teman-teman. Udah makanya sekarang sih aku nggak ini, sekarang aku udah nggak terlalu seperti dulu lagi ya, yang langsung baper. Sekarang masa bodoh ya teman-teman, yang penting aku yang tahu bagaimana anak aku gitu. Yang penting kita tetap memberikan yang terbaik buat anak kita gitu. Kadang kan orang ngomongnya itu seenaknya ya teman-temannya. Kita dipikirnya kita yang nggak ngurus gitu, yang kita nggak memberikan yang terbaik gitu, pikirnya kita kayak gitu, padahal kan anaknya aja memang dasarnya nggak mau makan gitu. Aku masih ini pernah sih ada orang ngomong kayak gitu teman-teman, anak aku itu yang abang gitu kayak nggak dikasih makan enak gitu teman-teman. Ada ngomongnya coba makan, masak enak dulu, suruh mamanya masak enak gitu teman-teman. Ada ngomong kayak gitu langsung ke aku gitu, makanya aku waktu itu aku sedih ya, nangis ya teman-teman. Padahal memang anaknya nggak mau gitu ya teman-teman. Nah makanya sekarang pun sampai sekarang abang itu kan masih susah makan gitu, tapi sesekali aku kasih HP aja ya teman-teman. Aku kasih HP pas makan, habis makannya selesai udah aku stop gitu, sekali sehari aja pas malam harinya gitu. Terus apa yang dia suka aja kita kasih ya teman-teman. Misalnya dia mau telur, mau mie gitu, tapi kayak aku kalau masak mie nya itu bumbunya nggak kepake, aku bikin bumbu sendiri gitu supaya tetap sehat ya teman-teman. Dan kita campur sama kayak wortel gitu, atau kita campur dengan daging, pokoknya sepintar-pintar kita lah teman-teman. Nggak terasa sambil cerita pekerjaan rumah aku udah mau beres nih. Jadi masalah tentang anak tadi ya teman-teman. Jadi aku masih ingat ya cerita yang di Medan kemarin itu. Jadi pada kejadian itu seorang ibu sengaja meminum racun dan mengakhiri hidup anaknya juga ya, dua-duanya. eh, Kalau nggak salah anaknya itu kembar, cewek cowok gitu, dan anaknya itu memiliki kekurangan gitu ya teman-teman, nggak normal gitu. Kebetulan anaknya yang dua itu kan dapatnya lama gitu dari hasil bayi tabung kalau nggak salah. Padahal dari segi ekonomi mereka mampu ya teman-teman. Suaminya kerja di bank, dan ini juga orang tuanya juga, mamanya juga guru PNS. Tetapi mungkin depresi atau apalah yang nggak tahu, kita nggak tahu ya teman-teman, atau ada omongan orang yang nggak ini. Jadi dia mengakhiri hidupnya teman-teman dengan kedua anaknya tadi. Jadi begitulah teman-temannya, kadang ucapan orang juga bisa membuat kita down ya teman-teman. Makanya kita sebagai orang tua tetap harus waras ya teman-teman, tetap harus bisa mengontrol emosi, mengontrol diri kita. Oke teman-teman, ini hontor rumah aku yang udah beres-beres. Jadi begini ya teman-teman, rumah aku, rumah sederhana aku tipe 36 ya teman-teman. Ini ruang tamunya masih begini, belum aku renov, masih bawaan perumahan ya teman-teman. Jadi kalau ada rezeki rencananya kan ini nanti mau aku bobok supaya luas ya teman-teman. Dan udah bersih ya. Jadi kalau bersih kayak gini kan enak pemandangannya teman-teman, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau bersih kan begini kan anak-anak bermain juga enak. Dan aku tipe memang orang yang nggak bisa lihat yang berantakan gitu teman-teman, mata aku nanti langsung sakit gitu ya. Jadi
begitu teman-teman. Kalau udah beres rumah kan kita juga mau ngapain, anak juga mau rebah-rebahan nonton, bisa enak. Dan pekerjaan rumah itu kalau kita tunggu-tunggu nanti tidak akan selesai teman-teman. Dan ini juga dapur aku udah selesai, udah rapi. uh, Begini ya teman-teman, penampakan dapur aku. Kalau dapurnya ini kan udah aku renov. Ini ukurannya 3 kali 9 ya teman-teman, panjangnya 9 dan lebarnya 9, panjangnya 3 meter gitu. Ini bagian depan rumah aku. Ini belum diapa-apain ya teman-teman, masih belum dibuat teras, masih begini ya teman-teman. Doain juga ada rezekinya teman-teman, supaya nanti bisa kita sedikit bisa kita renov ya teman-teman. Doain ada rezekinya. Jadi begini lingkungan tempat aku teman-teman. Dan ini warung kecil aku bilang ini Alfamart. ini dia ya. Jadi ini di sebelah rumah, ini warung kecil aku, dan isinya juga nggak seberapa ya teman-teman. Jadi inilah kegiatan aku juga sambilan ya teman-teman. Begini penampakannya, ini bagian depannya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video kita. Bye bye.